Pemirsa, kita juga akan memantau secara langsung proses rekapitulasi di daerah lain. Hingga saat ini proses penghitungan suara di tingkat PPK sejumlah kecamatan di Kota Banda Aceh masih terus berlanjut. Informasi selengkapnya kita bergabung dengan Al-Hadi Habibi langsung dari Banda Aceh. Al-Hadi, bagaimana progres rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK atau tingkat kecamatan di Kota Banda Aceh? Ya, Eva, memang untuk cakupan ataupun juga progres rekapitulasi penghitungan surat suara di tingkat panitia pemilihan kecamatan atau PPK yang ada di Kota Banda Aceh ini memang masih berjalan sampai dengan hari ini atau hari ini sudah memasuki hari ke-10. Namun sebagian besar memang di tingkat panitia pemilihan kecamatan ini sudah mulai rampung dilakukan rekapitulasi, di mana dari 9 kecamatan yang ada di Kota Banda Aceh ini hanya tinggal 2 kecamatan yang saat ini masih melakukan rekapitulasi di tingkat kecamatan. Di mana sebelumnya 7 kecamatan telah selesai atau telah rampung melakukan rekapitulasi, yaitu meliputi kecamatan Bandaraya Jaya Baru, kemudian Kutaraja Meraksa, Syah Kuala Ule Karing, kemudian juga kecamatan Lungbata. Sementara 2 kecamatan yang belum rampung atau masih melakukan rekapitulasi yaitu kecamatan Baitur Rahman dan juga kecamatan Kuta Alam. Seperti di tempat kami melaporkan saat ini adalah kecamatan Kuta Alam, di mana memang kecamatan Kuta Alam ini sendiri merupakan salah satu kecamatan yang cukup terpadat memiliki DPT di Kota Banda Aceh, di mana memang di kecamatan Kuta Alam ini ada 101 TPS dan memang proses rekapitulasi ini sendiri bisa dikatakan cukup memakan waktu yang lama, juga dikarenakan untuk rekapitulasi di tingkat PPK yang ada di Kota Banda Aceh ini hanya dilakukan oleh satu kelompok panel, karena memang sumber daya manusia atau SDM yang cukup terbatas sehingga tidak memungkinkan untuk dibagi menjadi 2 atau 3 panel untuk mempercepat rekapitulasi penghitungan suara. Dan untuk di TPS, maksud kami untuk PPK Kuta Alam ini sendiri saat ini sudah berjalan ke desa yang ke 4 desa, ya, di mana dari 101 TPS saat ini hanya menyisakan 37 TPS, dan saat ini sedang berlangsung penghitungan suara untuk desa Bandar Baru, ya, di mana saat ini sedang berlangsung penghitungan surat suara untuk jenis surat suara DPRD atau di Aceh disebutnya DPRA, dan nanti akan dilanjutkan dengan penghitungan surat suara DPRK. Dan memang secara umum proses penghitungan surat suara manual di tingkat PPK di Kota Banda Aceh bisa dikatakan berlangsung cukup lancar begitu, meskipun memang ada beberapa kendala teknis begitu, seperti adanya gangguan pemadaman listrik, kemudian juga adanya gangguan sistem, maksud kami aplikasi Sirekap yang error. Ini juga terkadang juga membuat proses penghitungan suara di tingkat kecamatan ini menjadi terhambat begitu. Namun secara umum masih relatif berjalan lancar, tidak ada penghitungan suara ulang atau tidak ada pembongkaran kotak suara untuk dihitung ulang, karena memang ketika adanya sanggahan-sanggahan yang dilakukan oleh para saksi, ini sanggahan-sanggahan tersebut rata-rata adalah karena adanya kesalahan penulisan atau adanya kesalahan administrasi, sehingga masih bisa diselesaikan secara diskusi ataupun secara musyawarah oleh petugas PPK maupun juga oleh saksi dan panwascam yang ada di Kecamatan Kuta Alam ini. Eva. Lalu Al-Hadi, bagaimana dengan hasil penghitungan sementara perolehan suara pemilu 2024 di Aceh? Ya, untuk hasil penghitungan suara pemilu 2024 khusus untuk pemilihan presiden ini berdasarkan rekapitulasi sementara atau real count dari KPU. Ini saat ini pasangan 01 ini memang masih unggul jauh di Aceh, di mana berdasarkan hasil real count KPU ini pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar ini meraup 75,18% atau 1.859.429 suara. Kemudian pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran Raka Bumi ini meraup suara 22,26% atau 55.894 suara.
Dan terakhir adalah pasangan 03 yaitu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD ini yang hanya memperoleh suara di Aceh yaitu 2,26% atau 55.894 suara. Itu berdasarkan progres di mana data yang telah diinput yaitu sebanyak 12.493 TPS dari 16.046 TPS yang ada di Aceh atau sudah mencapai 77,86%. Dan memang dari progres yang ada ini memang bisa dipastikan bahwa kemungkinan besar memang pasangan Anies Baswedan ini akan unggul jauh pada program Pilpres di pemilu kali ini. Sementara untuk pemilihan legislatif sendiri memang ini Partai Nasdem juga menunjukkan tren yang cukup positif di Aceh, di mana untuk DPR RI pada perolehan pemilu kali ini Partai Nasdem kemungkinan juga berpotensi mendapatkan 2 kursi di dua daerah pemilihan di Aceh. Kemudian juga raihan suara Nasdem ini atau tren positif ini juga diikuti oleh daerah-daerah pemilihan di tingkat pemilihan DPRD atau DPRA di Aceh maupun juga DPRK atau DPRD kabupaten, di mana memang Partai Nasdem sampai sejauh ini berada pada peringkat 3 besar pada hasil perolehan suara untuk pileg DPR RI. Dan ini tentu saja menunjukkan tren yang cukup positif, mengingat sebelumnya pada pemilu 2019 Partai Nasdem ini tidak mendapatkan kursi sama sekali pada pemilu 2019, di mana sebelumnya pada pemilu 2014 Partai Nasdem mendapatkan 2 kursi, namun pada pemilu 2019 ini kehilangan kursi, dan hari ini di pemilu 2024 bisa mendapatkan kembali kursi DPR RI. Eva. Terima kasih Al-Hadi Habibi untuk informasi Anda langsung dari Banda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.